menduduki kursi tamu penerima. Sebab ada tertulis, saudara-saudara, yang kita mau renungkan hari ini. Kalau saudara-saudara menjadi anggota kerajaan Allah, dengan baik adalah agar saudara tahu tanggung jawab, tahu sikap, tahu ambil bagian di tengah seluruh pekerjaan. Sekali lagi, saya akan ingatkan saudara-saudara, hanya 70-80 tahunnya hal yang mau dikerjakan dalam kerajaan Allah, supaya tidak ada sia-sia waktu, kesempatan, apatah lagi ibadah, supaya dengan baik menurut rencana Tuhan di tengah panggilan akan saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan Matius maksud saya Wahyu pasal 5 ayat 10. Demikianlah firman Allah, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Pemerintahan Allah kita itu adalah penuh kuasa untuk ada di dalam engkau, supaya setiap kehidupan kita tidak semrautan, melainkan adalah dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan adalah sempurna mengerjakan segala perkara di tengah saudara, tengah panggilan itu, untuk mengerjakan juga sempurna bagaimana kita sebenarnya mengerjakan segala hal di tengah panggilan kita dalam kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebabnya saya beritahu saudara-saudara, pemerintahan itu adalah Roh Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Roh Tuhan yang bekerja itu adalah Dia bekerja sama dengan Allah Bapa. Pekerjaan yang bersama-sama itu sama seperti Yesus katakan, supaya saudara tahu rahasianya ialah, sebelum aku melakukan segala sesuatu, aku lebih dulu melihat Bapa melakukannya. Lihat kerjasama yang sempurna ini. Dan apa yang aku akan dengar, lebih dulu aku perdengarkan kepada saudara, mendengar Allah Bapakku mengerjakannya, memperdengarkannya, dan baru aku menyampaikan kepada saudara sekali. Kesempurnaan ini, saya mau beritahu begini saudara-saudara, demikianlah Allah dalam Roh bekerja bersama-sama dengan saudara-saudara untuk supaya seluruh kegiatanmu dalam kerohanian, dalam kerajaan Allah begitu sempurna. Mari kita berikan tepuk tangan. Maka hanya dua hal saya sampaikan kepada saudara untuk bertautan dengan kerajaan Allah jadi dan dibangun di dalam dunia ini. Yang pertama, lihatlah bagaimana Allah membangun kerajaannya ini. Katakan amin. Saudara punya penglihatan kan? Yaitu mata rohani, bukan mata mulut. Shalom saudara. Mata jasmani akan ditutup bungkus dulu, supaya semua adalah mata rohani, pandangan dalam kerajaan Allah, yaitu pandangan dalam pemilihan. Shalom saudara. Waktunya bagi kita bahwa kita bisa melihat pekerjaan Allah. Amin saudara. Melihat pekerjaan Allah, namanya menjadi penglihatan di dalam kerajaan Allah. Seperti ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara Matius 27 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-57. Sekalian mengajar saudara. Shalom. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa. Saudara, pada waktu itu adalah Allah sedang membangun kerajaan.
Lalu segala sesuatunya adalah digemparkan, dikuduskan itu. Kalau boleh saya katakan kepada saudara-saudara, dia sedang berbicara, mohon perhatian, mohon perhatian. Shalom saudara-saudara. Karena kalau tidak diguncang, orang yang makan terus makan dan melahap segala sesuatu. Orang yang duduk tenang di dalam singgasananya, dia tetap akan goyang-goyang kaki. Dan orang-orang yang ada di dalam kesibukan pun tidak ada perhatian. Dengar baik-baik. Makanya waktu Allah membangun kerajaan itu, Yesus datang ke dalam dunia. Yesus dalam semua perhatiannya adalah menyampaikan Injil kebenaran. Dan sampai akhirnya ialah darahnya harus dicurahkan bagi saudara-saudara. Itulah kerajaan Allah. Dan hari ini berbicara tentang kematian, goncang semua. Saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara supaya mohon perhatian mengarah kepada Kristus. Yesus Tuhan, Dialah yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya yang kita akan cari untuk kehidupan dalam kehidupan 70 sampai dengan 80 tahun maka diberikan. Supaya jangan terlalu banyak orang-orang rohani yang diselamatkan berambisi untuk kaya. Caranya, dasarnya di dalam iman juga saya bahasakan begini: Tuhan nanti akan memberikan, Tuhan akan menuntut, dan Tuhan akan beracara bagimu. Karena setiap orang yang percaya itu harus masuk di dalam hal lahir baru. Apakah yang dimaksud tentang lahir baru? Konsep firman berlaku atas. Amin saudara. Konsep firman, perintah-perintah firman, engkau akan lakukan itu saudara-saudara. Saya teruskan untuk membaca dan sekalian memberi keterangan bagi saudara-saudara. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi semua yang dimaksud tentang tidak ada perhatian sudah dibangkitkan. Roh yang mati saja dibangkitkan supaya masuk di dalam kerajaan Allah. Itulah berbicara tentang kudus atau orang-orang kudus. Itulah seluruh pekerjaan kerohanian. Shalom saudara. Sekalipun engkau di dalam studi, di dalam pekerjaan yang lain, kalau boleh saya katakan kepada saudara, sekalipun saudara-saudara di pasar adanya, firman itu telah mengajar, jadilah terang. Amin saudara-saudara. Kalau Yesus Kristus sudah mati, memecahkan batu itu, saudara tahu apa yang dimaksud tentang batu itu? Kerasnya kepala manusia, terbelah nyawa, itu aja harus dipecahkan begitu saudara-saudara, supaya seluruh keberadaan apapun bentuk adonan dan sesuatu yang ada itu harus disucikan, dikuduskan, dan jadi barang antik, barang untuk rohani, dan dipakai untuk kemuliaan. Amin saudara. Dan supaya kita tahu dalam masa kesempatan ini maksudnya Tuhan ialah jangan kau memutuskan apa yang ada. Dengan kata lain begini, karena engkau cari makan hingga engkau meninggalkan ibadah, itu sudah pemutusan, yaitu hari dan hari jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh melebihi keilahian ataupun bertuhankan semuanya itu, sehingga kau meninggalkan Tuhan.
Sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara, umurmu hanya 78 tahun. Semua yang dimaksud tentang hidup ini adalah supaya kita praktek di dalam Al-Quran, itu lahir baru tadi. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Shalom. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka hidup baru. Artinya saudara-saudara, pekerjaan Allah ada benar. Amin. Amin. Engkau berdoa, biasanya Tuhan nyatakan itu kesembuhan. Biasanya Tuhan membuat itu jamaah waktu kau sedang berdoa itu adalah membuat engkau menjadi orang-orang yang rohani. Camkan ini saudara-saudara, pemulihan, urapan pasti terjadi. Kenapa? Karena engkau sedang bersekutu dengan Tuhan. Agar maknanya dalam doa itu ialah engkau menjadi anak-anak Allah yang menuju kepada kesempurnaan. Berikan tepuk tangan. Tetapi jikalau itu tidak terjadi, kau tetap seperti ubi yang merjok kepadanya, baik di tempat di mana, di dalam umum, di dalam pekerjaan, apalagi dengar baik-baik. Itulah keadaan bahwa engkau tidak hidup di dalam hidup yang baru. Allah tidak welcome engkau untuk berkata, roh kudus, janganlah. Engkau tidak punya motivasi bagaimana sebenarnya untuk terbit terang dan menjadi anak-anak Allah, dan sekaligus untuk menjadi teladan dalam kehidupan ini ialah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia, dan mencerminkan dunia di dalam segala kesemprotannya. No, bukan. Saya teruskan, saudara. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Juga mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laks, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan. Dengar baik, saya ulangi, dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian menjadi bahagia notabene dari setiap hidup. Amin, saudara. Sehingga gembala jemaat itu yang diutus tidak lagi mati-matian, tidak lagi habis korong-korongan, tidak lagi hanya berkutat di WA, datang ibadah ya, melainkan engkau sendiri sudah datang tepat waktunya ataupun sebelum waktunya sudah terkira nama Tuhan. Dan tetanggamu, engkau sudah bisa warnai. Bukan sebaliknya, bahwa dia berkata percuma itu, katanya diberi harmoni, tapi kelakuannya entah apapun dah, tengok itu. Hal itu tidak akan lagi terungkap, sebab segala sesuatu engkau sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan Tuhan yang bersekutu dengan engkau dan menjadi kesaksian dari banyak dunia. Mari kita berikan tepuk tangan. Orang yang mati, kehidupan yang lama dibangkitkan semua dengan baik-baik. Mereka menjadi satu di dalam kesatuan kekudusan. Dengar baik ini jemaat. Shalom. Ada persekutuan yang erat bagi mereka. Harus bersekutu bersama-sama dengan orang-orang kudus. Amin, saudara.
Saya ingatkan kepada anak-anak saya, olahraga sih nongkrong ya aja, tapi adalah lebih boleh lagi kalau bersekutu dengan orang-orang kudus. Persekutuan dengan saya dari atau diharapkan oleh pendeta-pendeta, karena saya berbicara tentang hal-hal yang baru dan kekudusan-kekudusan yang aku alami. Dengerin, shalom pula, shalom di gerombolan-gerombolan yang lain. Shalom yang hari ini saya akan ingatkan dan tetapkan bagi suamimu, jadi PR bagimu, bagi istrimu, hai suami-suami. Shalom. Dan kalau boleh saya katakan, saya ulang, dan kalau boleh saya katakan hari ini, saya akan kepada sebagai pelayan-pelayan dan juga sebagai para penatua keluarga gereja GBI Harmoni ini, bersekutulah, buatlah programmu adalah supaya jiwa-jiwa seluruhnya yang ada dalam gereja ini jadi orang-orang rohani, cinta Tuhan, dan selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Ada dua hal. Yang kedua, tentukan sendiri engkau masuk dalam kerajaan Allah dan sukacita di dalam. Shalom saudara. Ada kalanya juga saudara-saudara dimulai sukacita masuk di dalam rumah Tuhan. Masih ada yang tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa itu di jalan Tuhan, sewa anjingmu, rumahmu, belum lagi uang persembahanmu, sepertinya nihil yang menyusahkan engkau. Hari ini bertobat. Amin saudara. Kenapa harus bertobat? Pengharapanmu kalau ada di dalam rumah Tuhan menjadi berkat, diberkati, melimpah berkat, dan seluruh kasih karunia Allah akan semakin ditambahkan kepadamu. Aku akan bersaksi kepada saudara-saudara kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia, rahmat dan anugerahnya, kuasa rohnya hari lepas hari naik. Dan di bumi setiap adalah supaya tertopang, bukan kunci di atas. Dengarkan firman saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Langkah pertama memang percaya dan dibaptis itu, shalom, harus dihargai dan dihormati. Buktinya engkau sebagai orang percaya. Masa orang percaya berkelahi dengan orang lain, berkelahi dengan suami dan istri? Gak cocok toh. Shalom. Kalau istrimu mencubit kau, hai suami-suami, dengarkan aja, nangis aja kau. Tidak seperti yang kubayangkan, kuserahkan padamu ya Tuhan. Jauh lebih baik daripada engkau terlibat dalam KDRT. Shalom. Sebaliknya juga, kalau suami masih mau menampar, berikan aja. Kata kita ditampar pipi kiri, nih tampar lagi pipi kanan ini, supaya genaplah firman Tuhan. Amin, amin, amin. Ya harus begitu.
Dan saya percaya begini, orang-orang yang manut-manut dan melakukan firman Allah, Yesus menjadi pembelanya. Amin. Barang siapa melakukan perintah-perintahku, dia mengasihi kata firman Allah. Dan Bapakku dipermuliakan di dalam. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Langkah pertama itu percaya dan dibaptis, yang harus saudara menghormatinya. Kedua, lahir baru di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, agar supaya sadari dan jadilah engkau juga seperti Yesus. Berani dia untuk menghadapi Eborus. Shalom saudara. Saya baca begini ayatnya. Yesus menjawab katanya kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pelayanan Yesus luar biasa. Apa pelayanannya? Kasihan itu Nikodemus pemimpin agama. Jadi seringkali dalam pelayanan saya selalu berkata begini, agama tidak menyelamatkan. Maka saudara-saudara dalam ibadah ini, saya mau beritahu, bukan bergereja, bukan beragama, tapi bertuhan. Tapi sama-sama kita katakan, yang pertama ini maksudnya, bukan beragama, bukan bergereja, tetapi bertuhan. 2, 3 yakin. Kalau engkau datang di dalam Tuhan, namanya adalah bertuhan. Beri pujian, beri persembahan, beri sembah sujud, beri hatimu untuk bergaul atau bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya bertuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Langkah ketiga harus terjadi dan dihormati, termeterai dengan Roh Kudus. Saya akan bacakan firman Allah ini ketika aku merenungkannya, 2 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Para pelayan datang segera, demikianlah firman Tuhan. Sebab Dia Yesus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari segala sesuatu. Maksud saya dari semua yang telah disediakan untuk kita, jaminan Roh Kudus. Shalom saudara-saudara, itu dimeteraikan kepada setiap orang yang percaya. Tanda karena orang percaya. Supaya saudara-saudara tahu, tanda itu bukan sekedar dibuat salib di headingnya dan dipakai kalung salib di dalam kalungnya. Dengarkan baik-baik, bukan itu, melainkan adalah tanda-tanda ada pada. Tanda sebagai orang percaya, doanya adalah penuh dengan kuasa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga engkau bangun mendoakan orang, karena engkau melihat tanda itu. Betapa bahagianya adalah ketika kita berdoa bagi anak-anak. Dan dalam doa itu, katakan aja begini, tidak perlu Tuhan ke dokter anak-anak, karena engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan di atas segala dokter, dan aku percaya kuasa yang kau berikan kepadamu. Ini anakku Bartolomeus Dias Utajuni sembuh dalam nama Yesus. Dia pun terus bilang, tapi sih ini aku sudah sembuh. Amin saudara. Amin. Jangan seperti orang dulu sanggup. Namun dan ini kan betul dokter. Itu tulang tangan, itu tulang tangan. Karena bilangnya tulangnya itu adalah si baso. Sedikit ada tahu-tahunya. Pekerjaan yang seperti ini
si basuh itu pun akan kena tempel. Karena Allah mau semua segala sesuatu harus mempermuliakan namanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jangan ada lagi hubungan orang-orang percaya kepada si basuh, kepada tulangnya, atau minta beban dari siapapun. Dengar baik-baik, katakan no, no, no. Kemudian saya sampaikan kepada saudara-saudara, dari yang ketiga ini sebagai jaminan bahwa engkau adalah orang-orang percaya, itu menterainya luar biasa pula. Alkitab berkata, tidak ada lagi yang nanti bisa mencuri engkau soal keselamatan. Shalom. Jadi rahasia ini saya beritahu ini. Kalau orang yang sudah diselamatkan tidak tahu pelayanan, keras kepala, dan terus hanya untuk mencari kekayaan, kesenangan di dalam dunia, dia paling dipencet. Toh. Matilah dia. Shalom. Daripada melukai hati Tuhan, daripada mencemarkan orang-orang kudus dan gereja Tuhan, memang seperti itu yang ini. Karena meterai yang ada pada dia itu jangan sampai itu tanggal. Saudara tahu apa yang tanggal? Siapa menghina Roh Kudus tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Penghinaan itu maksudnya adalah dia sadar bahwa apa yang dikerjakan itu adalah melawan Tuhan dan urapan dan kuasa ilahinya. Makanya sebelum hal itu terjadi, Tuhan hanya penuh dengan hikmat dan kasih. Sehingga anak Tuhan hari ini bergeraklah maju, cari jiwa, karena kerajaan Allah adalah untuk jiwa-jiwa. Dengarkan untuk yang terakhir kata firman Allah, Yohanes 3:16-23, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, seluruh dunia ini. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu atau tidak lagi akan mempergunakan waktu ini dengan banyak bersiul-siul dan hanya lipat-lipat tangan, dan hanya sesuatu yang dikerjakannya adalah bersifat bukan dari Roh Kudus. Amin firman Tuhan.